Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, Poppy ucapkan terima kasih kepada PT Ramanda Tour and Travel, yaitu PT yang bergerak dalam travel haji dan umroh khusus sejak tahun 2017. Dan satu-satunya PT haji dan umroh yang berizin dari Kementerian Agama. Dan PT Ramanda Tour and Travel ini tidak hanya ada di Tanjung Pinang saja, tetapi juga sudah tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Baik pemirsa, bagi Anda yang mungkin berminat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh bersama PT Ramanda Tour and Travel, langsung saja menghubungi kontak personnya. Baik pemirsa, kita kembali lagi dengan pembahasan kita mengenai waktu mustajab untuk berdoa itu sendiri. Nah Ustadz, kalau di bulan puasa tadi ada 3 waktu mustajab yang sudah Ustadz sebutkan ya, di waktu sahur, kemudian di waktu berbuka, dan juga selesai sholat wajib ya Ustadz ya. Nah Ustadz, kalau untuk di luar bulan Ramadan sendiri Ustadz, ada berapa waktu mustajab untuk berdoa Ustadz? Poppy, pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, di luar Ramadan konsepnya gini, doa kapan saja boleh, tapi ada waktu-waktu yang sangat mustajab. Ya. Malaikat itu datang kepada Allah setiap habis subuh dan habis asar dengan doa yang berbeda. Ya. Artinya ketika malaikat itu datang, biar dia bawa doa kita, perbanyak doa di sana. Yang pertama doa ba'da subuh. Doa pada subuh. Kebiasaan kita habis subuh tidur. Ya, padahal Nabi mengajarkan kita jangan tidur sebelum subuh. Isi dengan zikir, isi dengan tartil Quran, duduk dalam majelis ilmu, dalam alaqah Quran, ya, atau perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika itu malaikat datang kepada Allah berdoa, Allahumma ati munfiqan khalapan. Ya Allah, berikan kepada orang yang sedang berbuat baik dengan ganti yang berlipat ganda. Artinya ketika malaikat membawa laporan kepada Allah, salah satu laporannya apa? Ya Rabb, inna abdak yad'uka. Ya Allah, itu hambamu sedang berdoa kepada engkau ketika aku datangin dia. Malaikat bawa doa gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Ustaz, bagaimana cara kita untuk meningkatkan konsentrasi dalam kita berdoa itu sendiri, Ustaz? Iya. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita? Kita aja tidak khusyuk dalam doa. Ya. Kita sholat berjamaah nih, kita tarawih ya. Nanti kita tarawih pemirsa Tanjung Pinang TV, kita maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, kan imam baca doa tuh. Doa imam itu kan semua baik-baik, nggak ada doa imam yang nggak baik. Minta dipanjangkan umur seluruh jemaah, minta diluaskan rezeki seluruh jemaah, minta diberikan keselamatan seluruh jemaah agar amal ibadahnya bulan Ramadan diterima. Kan nggak ada doa imam berdoa kepada ya Allah mudah-mudahan jemaah hamba celaka. Nggak ada. Kita makmum seharusnya semangat untuk mengaminkan doa imam. Ya. Kan yang doa imam apa untuk kita? Untuk semuanya itu. Ya, untuk semuanya. Jadi harus semangat mengaminkan. Sebagian kita studi kasusnya adalah banyak di antara kita ya, ketika dipimpin berdoa tangan tuh nggak pernah di atas. Nabi nggak pernah meletak tangan di paha ketika berdoa, ya. Atau tangan kiri lagi berdoa, tangan kanan megang handphone, mata sambil ngeliat handphone. Ya. Nabi nggak pernah naruh tangannya di paha, Nabi nggak pernah bermain-main dalam mengangkat kedua tangan berdoa. Ya. Atau kita penggal nih aminnya, imam berdoa ya kita min, ya, dipenggal aminnya. Atau imam berdoa kita ngobrol dengan yang sebelah, ya. Atau imam berdoa kita sibuk dengan chatting kita WhatsApp siapa, kita DM siapa, ya, kita messenger siapa, atau sibuk ngeliat foto-foto. Sedangkan padahal imam lagi berdoa, ya. Doa imam itu diaminkan oleh seluruh jemaah dan kita nggak tahu amin jemaah mana yang diterima oleh Allah, sehingga kita dapat semua. Bisa jadi aminnya seorang anak kecil yang dia berkata amin ketika imam berdoa, sedangkan doa amin kita ditolak oleh Allah, tapi gara-gara aminnya anak kecil, semua doa kebaikan imam dapat untuk kita. Ini berjamaah kan enak, ya. Walaupun kadang kita suka sepelekan. Nabi ketika berdoa, pemirsa, Nabi itu mengangkat tangannya mustawa sadri. Nabi mengangkat tangannya sejajar dengan dada.
Kadang seperti ini Nabi berdoa, pemirsa. Seperti ini. Kadang Nabi berdoa seperti ini. Kadang Nabi berdoa sejajar dengan bahu. Dan terkadang Nabi berdoa mengangkat kedua tangannya lebih tinggi daripada kepalanya. Ini Nabi berdoa. Ya. Umatnya di paha. Umatnya nggak amin. Kalau sahabat tuh aminnya luar biasa. Amin itu bukan hanya amin sahabat. Ketika Nabi berdoa, contoh nih, Nabi berdoa gini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sahabat aminnya gimana? Berkali-kali amin, 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 amin. Ada lagi sahabat yang berkata amin ya rabbal alamin. Kita umatnya min, min. Malaikat bingung, engkau min apa? Ya. Gimana doa kita mau diijabah? Kita konsentrasi aja tidak, khusyuk dalam doa saja tidak. Konsep dalam doa manjadda wajada. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa, maka Allah akan memberikan isi doa kita. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Ustadz. Nah Ustadz, kalau ada waktu mustajab, apakah ada tempat mustajab untuk berdoa itu sendiri Ustadz? Iya, ada doa yang tidak pernah ditolak, ada waktu mustajab, ada tempat yang baik. Bukan tempat mustajab, tapi tempat yang lebih baik. Karena semua tempat itu baik, tapi ada yang lebih baik. Tempat yang lebih baik kalau kita lihat ya. Yang pertama di mana? Yang pertama di Haramain. Itu tempat yang lebih baik, yang sangat baik. Haramain itu di mana? Nabawi, Madinah Al-Munawwarah dan Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah ya. Di Nabawi itu apalagi kita di Raudhah, wah doanya diijabah cepat itu. Ya, diijabah cepat doanya. Jadi ini dua tempat yang baik ya, yang terbaik. Atau di Masjidil Haram di depan Ka'bah itu kita berdoa. Ya, Popi udah pernah umroh? Belum Ustaz. Nanti saya kasih umroh gratis. Amin. Untuk Terima Popinya. kasih Ustaz. Nabung uang dulu, berangkatnya gratis, bayar. Ya, canda Pop. Jadi pemirsa Tanjung Pinang TV, di Masjidil Haram itu kalau saya pernah bawa seseorang, si Fulan, dulu mantan gangster, pembunuh, perompak, penzina, badannya tatoan, bahkan di punggung ada tato naga. Mau pakai ihram itu dia orang terakhir yang mau berpakaian ihram. Kenapa? Saya baru ketika ngecek semua di mobil semua lengkap, kita mau ngambil mikot, kurang satu. Siapa satu orang nih? Beliau. Saya datangin ke kamar, ternyata nangis dia. Dia nangis. Saya tanya, Pak, kenapa nangis? Saya nggak tahu kalau di badan ini tato semua. Kenapa nangis? Karena ihram kan setengah nih, kelihatan. Ya. Yang kelihatan ini kepala naganya lagi, yang kelihatan. Ya. Dan di bahu ini ada tato gambar wanita nggak pakai apa-apa, wanita miskin, lagi nggak pakai apa-apa nih, nggak bisa dihilangin. Dia nangis sesenggukan. Ustaz, saya nggak mau, saya malu sama Allah, saya malu sama Allah. Saya bilang, Bismillah, pakai ihram, Allah tutup aib-aib kita. Allah gak akan buka aib-aib kita. Allah malah menjadikan orang-orang yang memandang kita menjadi orang-orang yang memberi sugesti kepada kita, mensupport kita. Ya, walaupun saya agak-agak ya memotivasi dengan kebohongan-kebohongan juga, karena belum mendapatkan hal yang seperti ini. Ternyata Allah ijabah doa yang tanpa sengaja tadi. Beliau pakai ihram, ya, kita ambil mikot terus sampai Masjidil Haram, kita tawaf. Orang ngelihat, Masya Allah, Subhanallah, Barakallah. Orang pada megang dia, berkahan untuk engkau, keberkahan untuk engkau. Orang bilang dia kan taubat. Merinding Ustaz. Ya. Sampai nangis dia. Sampai nangis dan dia berdoa. Biasa saya memimpin tawaf, itu kan 7 keliling. Yang ke-6 dan ke-7, tawaf pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-5, itu kita bimbing. Tawaf yang ke-6, ke-7 kita minta masing-masing jemaah untuk berdoa masing-masing, karena mereka punya doa dan hajat masing-masing. Jadi beliau di depan dengan saya, karena khawatir juga kalau di belakang kabur, iya kan, karena malu. Bapak di depan dengan saya. Wah, orang lain ngasih semangat nih. Wah, barakallah, Masya Allah, taubah. Dia nanya, Ustaz, artinya apa? Bapak sedang taubat. Ya, dia ngasih semangat, Bapak dapat keberkahan dari Allah. Wah, semangat. Ketika putaran ke-6 ke-7, dia berdoa, saya sambil dengar doa dia. Doanya hanya satu kalimat diulang-ulangin.
Apa doanya? Ya Allah, ampunkan dosa hamba, ampunkan dosa hamba, ampunkan dosa hamba, ampunkan dosa hamba, sambil meneteskan air mata. Masya Allah. Jadi di depan Ka'bah itu yang preman sekalipun bisa meneteskan Air mata. air mata. Ya, apalagi kayak Popi pemirsa Tanjung Pinang TV yang imannya luar biasa. Amin. Ya. Nah, dan itu doa yang sangat mustajab tempatnya gitu loh. Apalagi di Ka'bah itu ada multazam. Ya, multazam itu tempat yang sangat mustajab. Malaikat di sana 24 jam, 24 hours. Malaikat jaga di sana. Makanya berebutan kalau mau ke multazam. Bahkan sikut kiri, sikut kanan. Ya, orang kepingin sampai di multazam dan berdoa di sana. Ya, ada Hajar Aswad juga tempat berdoa. Ada Hijr Ismail yang letter U tempat berdoa. Ini kalau di Masjidil Haram. Lalu kita yang di Indonesia, kita yang di Tanjung Pinang, di mana tempat yang mustajab? Ya, tentunya Baitullah, masjid. Ya, Ustaz, beda nggak doa di rumah dengan di masjid? Tidak beda, tempatnya sebetulnya sama ini. Sama-sama ruangan, sama-sama di atas sajadah. Tapi yang membedakan yang pertama adalah psikologinya, kejiwaan kita. Kita lebih mantap, lebih khusyuk ketika kita berdoa di atas sajadah dan di dalam masjid. Ya, nggak ada yang ganggu. Ini betul-betul kita dengan Allah nih. Tapi kalau di rumah, ya, suami berdoa nih, lagi habis sholat berdoa, ya Allah ya Rabbana, jadikan keluarga sakinah wadah. Papa, gas habis. Pa, yuk cari takjil yuk. Pa, belum lagi anak. Pa, minta uang lah, kuota habis. Akhirnya nggak khusyuk kita. Jadi masjid tempat terbaik, masjid, musola, surau tempat terbaik untuk kita memanjatkan doa. Seperti itu, Popi. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, luar biasa sekali pembelajaran yang kita dapatkan pada sore hari ini ya pemirsa. Nah baik Ustadz, sebelum kita berpisah dengan pemirsa, kesimpulannya sedikit untuk pemirsa Tanjung Pinang TV. Baik Popi, pemirsa Tanjung Pinang TV yang dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita orang yang puasa, orang yang sangat dicintai oleh Allah. Kalau sudah cinta, apapun yang diminta oleh kekasihnya akan diberikan. Ya. Allah cinta dengan kita, kita juga cinta dengan Allah, maka apapun yang kita minta pasti akan diijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sia-siakan waktu Ramadan kita tanpa doa. Doa, doa, dan doa. Kenapa? Karena doa adalah ruhul ibadah. Senjata yang paling tajam itu bukan pedang, bukan anak panah, tombak, pisau, karter, silet, tapi senjata yang paling tajam itu adalah doa kita. Karena doa bisa menembus hati manusia, doa bisa menembus ke langit Allah Tabaraka wa Ta'ala, hatta sampai langit ke-7, ke Sidratul Muntaha, ditembus oleh doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa yang terbaik kapan? Ketika kita sahur, sebelum kita berbuka puasa, dan ketika kita selesai mendirikan sholat 5 waktu. Kopi. Syukran ya Ustaz. Afwan. Baik pemirsa, itulah tadi penjelasan mengenai waktu mustajab untuk berdoa. Nah pemirsa, semoga apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah karena keterbatasan waktu, sampai di sini perjumpaan kita dalam program Mulianya Ramadan pada sore hari ini. Untuk ibu-ibu di rumah yang sekarang mungkin sedang menyiapkan takjil, selamat menyiapkan takjilnya, tapi jangan dicicip ya Bu ya, nanti batal puasanya. Baik pemirsa, terima kasih kami ucapkan kepada PT Ramanda Tour and Travel dan juga Air Minum Sanford selaku sponsor program kita. Nah baik pemirsa, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berbuka puasa.